sains dewasa ini kita jadikan rujukan yang pasti dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita anggap pasti karena selalu membawa kita kepada kebenaran dan buah-buahnya bisa kita nikmati secara langsung seperti misalnya teknologi seperti itu. Tapi hal yang hari ini kita sebut sebagai sains itu sebetulnya tumbuh dalam suatu sejarah pergulatan yang pelik ya, yang rumit. Karena dia melibatkan irisan antara yang rasional dan irasional, antara yang sains dan pseudosains dan seterusnya. Dan di video ini saya akan menunjukkan bagaimana sains modern itu lahir untuk pertama kalinya. Apa yang kita sebut sebagai sains modern adalah suatu fenomena yang tumbuh sekitar abad ke-17 tahun 1600-an sampai dengan awal abad 19 tahun 1800-an awal gitu. Dan itu adalah suatu periode di mana berbagai macam ilmu yang hari ini kita kenal itu ada ya, lahir untuk pertama kalinya. Misalnya ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu berbagai macam ilmu sosial lainnya, ilmu ekonomi, sosiologi dan seterusnya itu berkembang pada masa seperti itu ya. Konsolidasinya adalah pada sekitar abad ke-17 sampai dengan abad 19 itu. Dari disitulah kita kenal lahirnya sains modern gitu. Lalu yang sebelum sains modern itu apa? Apakah tidak ada sains sama sekali ataukah seperti apa? Dan ternyata setelah kita mempelajari sejarah ilmu pengetahuan, kita kemudian tahu bahwa sebetulnya istilah sains itu muncul sebetulnya sejak masa sebelum lahirnya sains modern ya. Pada masa abad pertengahan itu suatu era atau periode pemikiran sejak abad katakanlah sejak abad ke-6 sampai dengan abad ke-14 seperti itu, tahun 1300-an itu. Yang kemudian diperantarai oleh era Renaissance abad ke-15, abad ke-16 seperti itu. Pada akhir masa abad pertengahan itu berkembang istilah siensia ya. Siensia itu adalah apa yang hari ini kita artikan sebagai sains. Tapi pada masa itu yang disebut siensia itu lain sama sekali dari sains yang kita kenal hari ini. Siensia ini sebetulnya pada masa abad pertengahan akhir, abad ke-12, ke-13 seperti itu diartikan sebagai suatu ilmu yang coraknya itu sebetulnya deduktif ya, top down gitu. Kita mulai dari prinsip-prinsip pertama yang sudah diakui dari otoritas teks yang lama ya, para intelektual dari zaman kuno, yang kemudian kita deduksikan atau kita turunkan hasil-hasilnya, kita simpulkan seperti itu untuk memandang fenomena-fenomena yang ada hari ini gitu. Jadi sains dalam pengertian itu jauh dari sifat empiris ya. Jadi sifat sains modern yang mau mendasarkan diri pada pengamatan empiris, pengamatan atas gejala yang bisa diamati secara langsung oleh panca indera kita itu baru muncul di abad ke-17-an lebih itu. Jadi sebelum itu yang disebut sains dalam pengertian scientia itu adalah suatu konsepsi tentang bangunan ilmu pengetahuan yang sifatnya deduktif seperti itu, yang sumbernya didasarkan pada otoritas teks para intelektual zaman kuno seperti misalnya Aristoteles dari Yunani gitu. Jadi kalau Aristoteles bilang apa dan itu dianggap sebagai suatu otoritas yang kita akui sebagai itu benar gitu. Apa yang kita kemudian usahakan sebagai ilmuwan hanyalah kemudian menurunkan hasilnya dalam konteks yang lebih spesifik, konteks hari ini apa. Dan itu yang dikerjakan pada masa abad pertengahan ya. Jadi dari siensia itu kita bisa melihat bahwa konsep sains pada masa itu tuh sebetulnya sangat lain dengan sains hari ini gitu. Di situ dikenal suatu argumen berbasis otoritas ya. Jadi suatu argumen dalam sains, dalam pengertian scientia itu kita akui sebagai argumen yang benar kalau dia tuh bisa dirujuk asal usulnya pada salah satu teori dari maha guru yang mana gitu. Entah dari Plato atau Aristoteles atau siapa gitu. Jadi kelihatan dari situ sebetulnya outlook-nya itu backward looking ya, ngelihat ke belakang sebetulnya, ngelihat ke masa lalu. Jadi mencari kebenaran itu adanya di masa lalu sehingga apa yang kita temukan hari ini tuh hanyalah mengkonfirmasi apa yang sudah diketahui di masa lalu gitu. Jadi cara pengetahuan bekerja itu anehnya justru pada masa itu seperti itu ya, sifatnya mengkonfirmasi ulang seperti itu apa yang sudah dinyatakan oleh para maha guru intelektual itu. Nah, proses ini kemudian mengalami pergeseran ya. Sebetulnya pergeserannya sudah dimulai sejak abad ke-12 ya, tahun 1100-an itu. Dikenal apa yang disebut sebagai 12th century Renaissance. Jadi Renaissance abad ke-12. Ini adalah suatu periode di mana sejumlah teks kunci Aristoteles itu ditemukan ya, setelah sebelumnya itu tidak dikenali di para intelektual Eropa, di kalangan intelektual Eropa. Teks-teks ini kemudian ditemukan justru karena diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh para filsuf Islam pada masa abad pertengahan itu, yang kemudian diterjemahkan ulang ke dalam bahasa Latin dan dikenali secara luas di abad ke-12 itu. Dan itu memicu suatu usaha untuk melihat ulang kedudukan filsafat ya.
Dengan membaca langsung teks Aristoteles, kemudian orang itu terpancing untuk melakukan penyelidikan empiris yang seperti dilakukan oleh Aristoteles ya. Mulai melihat berbagai macam kenyataan itu, ya kenyataan empiris itu didekati dengan cara yang berbeda gitu. Dan muncul berbagai macam gagasan filsafat yang kemudian dikenal sebagai nominalisme gitu. Jadi ini adalah suatu gagasan bahwa tidak ada hal yang universal. Segala macam hal itu sifatnya partikular, sifatnya khusus gitu. Dan harus dikenali satu persatu tanpa mengasumsikan adanya sesuatu prinsip universal yang mengatur segala sesuatu. Jadi kita hanya bicara tentang penyelidikan kita kemudian adalah mengenai sifat-sifat yang mengemuka secara konkret dalam objek gitu, sifat-sifat empiris dan seterusnya. Nah, nominalisme semacam ini mendorong sikap ilmiah ya. Dia memungkinkan cara berpikir yang tidak mendasarkan segala sesuatunya pada otoritas pernyataan-pernyataan yang sifatnya universal ya. Bahwa semua benda pasti akan jatuh ke bumi karena setiap benda kodratnya adalah jatuh ke bumi seperti itu. Itu tidak lagi dianggap sebagai sesuatu pernyataan yang bercorak benar sepenuhnya, tetapi bisa disanggah, bisa dipertanyakan. Persis karena tadi itu cara berpikir nominalistik yang melihat bahwa sifat-sifat universal ini bisa diragukan gitu. Tidak ada sifat universal gitu. Nah, dalam sejarah filsafat ilmu biasanya dikenal di era abad ke-17 itu sebagai suatu periode di mana terjadi revolusi keilmuan, ya. Scientific revolution. Orang seperti Thomas Kuhn itu merumuskan, menganalisis periode ini dalam konteks revolusi tadi itu. Thomas Kuhn menganalisis perubahan yang melahirkan sains modern ini dalam suatu model yang menggambarkan suatu siklus transisi dari revolutionary science ke normal science, istilah dia itu. Ini sebetulnya adalah suatu konsepsi yang siklis tentang perkembangan ilmu ya. Jadi Kuhn itu membayangkan di pada periode awal ada berbagai macam pandangan dunia yang berbeda-beda yang kemudian berhasil terkonsolidasi menjadi suatu sains yang normal ya, suatu pandangan dunia yang diterima bersama gitu. Tapi pandangan dunia yang diterima bersama ini masih menyisakan beberapa gejala yang tidak terjelaskan gitu. Suatu berbagai macam anomali. Nah, anomali-anomali inilah yang kemudian menuntut suatu perubahan paradigma untuk bisa dijelaskan gitu. Nah, perubahan paradigma ini akan membuat normal sains ini kembali dalam situasi kekacauan itu, ke dalam suatu kondisi sains yang revolusioner yang dimana berbagai macam ide, hipotesis, segala macam gagasan itu dilontarkan, pandangan dunia itu saling bertempur satu sama lain, sampai akhirnya itu terkonsolidasi kembali menjadi normal science. Dan proses ini berlanjut terus-menerus seperti itu. Jadi ini adalah satu proses yang menurut Kuhn itu terjadi ketika sains modern itu lahir. Jadi lewat kerangka Kuhnian ini kita bisa melihat bahwa sebetulnya lahirnya sains modern ini didahului oleh suatu periode normal sains yang lama, yaitu siensia itu. Konsolidasi pengetahuan abad pertengahan yang memuncak dalam sistem Aristotelianisme yang menjadi diakui sebagai kebenaran umum sampai dengan era Renaissance ya, abad ke-15-16 seperti itu. Tapi pada abad ke-16-17 itu terjadi juga satu pergolakan, berbagai macam temuan-temuan baru yang menjadi anomali yang tidak terjelaskan oleh sains normal Aristotelian ini. Temuan-temuan baru inilah yang kemudian menghasilkan satu paradigma baru untuk sains modern gitu. Temuan-temuan yang tidak terjelaskan oleh paradigma lama inilah yang menuntut suatu pergeseran paradigma sehingga orang sampai pada sains modern, sainsnya Isaac Newton dan seterusnya itu. Mulai dari proses yang dimulai dari Galileo dan berakhir dengan munculnya Newton ya dalam konteks fisika. Dalam konteks ilmu lain timelinenya akan beda, tapi di situ kita melihat terjadinya suatu proses konsolidasi dari revolutionary science menjadi normal science yang baru seperti itu. Semacam new normal barulah untuk kondisi atau untuk konteks sejarah ilmu gitu. Dari yang sebelumnya Aristotelianisme ke Newtonianisme gitu. Jadi suatu transformasi di mana kenormalan lama itu ditinggalkan karena ada banyak anomali yang tidak terjelaskan, kemudian muncul hipotesis baru yang bisa menjelaskan anomali itu dan bisa merangkum semua yang tidak terjelaskan oleh pandangan lama, dan itulah kenormalan baru bernama fisika modern itu. Tapi para sejarawan ilmu belakangan ini 20-30 tahun terakhir ini mulai lebih hati-hati ya, melihat ini bukan sebagai suatu proses revolusioner ya, tiba-tiba semua ide-ide Aristoteles ditumbangkan, diganti sama ide-ide Newtonian gitu, tidak seperti itu. Tapi suatu proses yang sangat gradual ya, lama sekali terjadinya gitu. Dan bahkan Newton sendiri kalau kita melihat sejarah hidupnya, dia sendiri itu sebagai pendiri fisika modern katakanlah begitu, dia tuh masih punya menaruh minat pada hal-hal yang dianggap pseudoscience, yang dianggap sains palsu, seperti misalnya alkimia.
Jadi alkimia ini kan sebetulnya pendahulu kimia, tapi juga banyak unsur-unsur mitologinya, karena salah satu obsesi dari para alkemis pada masa itu adalah mensintesiskan suatu larutan yang bisa membuat orang hidup abadi gitu. Jadi Philosopher's Stone dan seterusnya itu kan diskursus alkemis pada masa itu, dan Newton itu tertarik dengan literatur seperti itu gitu. Walaupun dia menemukan fisika modern yang bisa menjelaskan semuanya secara empiris, dia toh tetap masih menaruh minat pada hal-hal yang sifatnya spekulatif ya, yang setengah mitologis seperti itu. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya sains modern itu tidak lahir begitu saja ya. Dia tidak lahir di satu tahun tertentu, tiba-tiba ada yang namanya sains modern. Tapi lebih tepat dipandang sebagai proses gradual yang panjang gitu. Tapi sekalipun proses lahirnya sains modern ini bersifat gradual, kita tetap bisa melihat adanya suatu perubahan paradigmatik yang menandai perbedaan kontras antara sains modern dengan sains atau siensia abad pertengahan itu. Perbedaannya terletak pada caranya mendekati persoalan ya. Kalau siensia tadi sifatnya kan menurunkan dari prinsip universal yang sifatnya itu diasalkan pada otoritas teks zaman kuno yang dianggap tidak tergoyahkan. Sains modern itu tidak merujuk ke seperti itu, tapi ke data empiris ya. Percaya pada apa yang bisa kita lihat langsung, bisa kita buktikan secara langsung gitu. Para sejarawan ilmu kemudian juga mengajukan hipotesis bahwa sebetulnya yang dimaksud dengan sains dalam pengertian modernnya itu adalah penjumlahan atau cara pandang baru terhadap 3 rumpun dalam konteks siensia abad pertengahan yang dianggap terpisah ya, yaitu pertama adalah filosofia naturalis, kemudian historia naturalis, dan ars mechanicae. Ini adalah 3 hal yang dalam konteks arsitektur ilmu abad pertengahan itu dianggap 3 hal yang terpisah, nggak terhubung satu sama lain. Filosofia naturalis itu meneliti tentang hal-hal yang universal di alam. Sedangkan historia naturalis atau natural history itu meneliti tentang hal-hal yang partikular di dalam alam. Nah, yang universal dan partikular ini tidak saling terhubung ya. Itu membentuk 2 cabang yang sama sekali terpisah gitu. Yang satu berurusan dengan hal-hal yang universal, yang satunya dengan hal-hal yang partikular gitu. Jadi ini nggak ada hubungannya gitu. Dan apalagi yang ketiga, ars mechanicae. Ini kan sebenarnya teknik ya, teknik untuk mengolah berbagai macam bahan-bahan yang kita temukan di alam itu diolah melalui suatu apa yang kita sebut sekarang sebagai teknologi lah. Misalnya kincir angin atau kincir air itu kan contoh dari ars mechanicae. Kemudian studi tentang balistik ya, studi tentang arah proyektil meriam itu ya. Sejauh mana kita menggunakan sudut berapa sehingga meriam ini bisa jatuh tepat sasaran bolanya seperti itu. Ini kan prinsip-prinsip yang sebetulnya berkaitan dengan teknik ya, ars mechanicae yang kemudian dalam konteks yang klasik itu muncul misalnya dalam era Yunani itu sudah muncul dalam konteks trebuchet ya, yang pelontar dari kayu itu seperti itu. Balista, trebuchet, meriam itu kan sebenarnya berbagai macam aplikasi dari ars mechanicae itu. Hal-hal yang sifatnya teknis, engineering lah seperti itu. Nah, dalam sains modern ketiganya ini didekati secara bersamaan. Artinya sains modern itu adalah sekaligus filosofia naturalis, historia naturalis, dan juga ars mechanicae. Jadi ini adalah suatu kajian yang tidak membeda-bedakan yang universal dan yang partikular, dan juga yang sifatnya kecakapan teknis itu. Semuanya dirangkum menjadi satu kesatuan pendekatan untuk memecahkan persoalan-persoalan kealaman gitu. Dan ini corak dari perpaduan antara yang universal dan partikular ini terbaca dalam sejarah sains ya. Artinya ketika Galileo atau Newton merumuskan hukum gerak benda-benda itu, dia kan menggabungkan hal-hal pengamatan yang sifatnya partikular ya dengan prinsip-prinsip yang universal, jadi hukum gerak benda gitu. Jadi yang universal dan partikular itu menyatu gitu di dalam dia gitu. Dan penggunaan yang sifatnya praktis itu juga muncul di dalam konteks sains ini gitu. Ars mechanicae tadi. Sifat praktis dari sains modern ini antara lain misalnya ditekankan oleh Francis Bacon, salah seorang pendiri dari filsafat modern ya, yang sejaman dengan era munculnya pertama kali sains modern, impuls ke arah sains modern. Nah, dia menerangkan dalam salah satu bukunya The New Atlantis bahwa tata kelola ilmu pengetahuan sains itu haruslah didesain untuk bisa melayani tujuan umat manusia secara umum, jadi untuk meningkatkan pemanfaatannya bagi manusia gitu, sehingga kita bisa survive sebagai spesies dan seterusnya. Jadi sains itu mesti
diperkuat atau didorong oleh kebutuhan-kebutuhan praktis untuk menyelesaikan persoalan sehari-hari yang sifatnya problem solving seperti itu, dan itu ciri dari sains modern. Nah, sifat praktis dari sains modern ini mengemuka secara konkret, secara institusional dalam wujud Royal Society for Improving Natural Knowledge yang didirikan abad ke-18 ya, sekitar tahun 1700-1600-an itu, yang muncul di Inggris, dan itu menjadi tulang punggung bagi riset-riset yang keperluannya itu praktis ya. Jadi riset-riset kealaman, ilmu murni yang tujuannya itu adalah untuk memperkuat kepentingan politik nasional gitu. Nah, di situ terjadi semacam percampuran kepentingan ya, antara kepentingan sains modern untuk meneliti alam dan kepentingan negara untuk misalnya meningkatkan produksi di bidang pertanian seperti itu. Jadi dari sejak awal kelahirannya, sains itu tidak bebas nilai, dia muncul dalam suatu konteks konfigurasi kepentingan yang saling berkelindan satu sama lain ya. Bahwa saintisnya pun itu punya kepentingan terhadap hal-hal yang sifatnya praktis ya, yang tidak melulu murni untuk pengetahuan, tetapi untuk kepentingan praktis untuk memajukan penghidupan manusia seperti itu, yang kemudian disambut oleh negara untuk memajukan agenda riset tertentu di dalam konteks itu. Jadi sejak awal memang sudah ada kekelindanan antara sains dan kepentingan nilai-nilai politik, moral, dan seterusnya yang bercampur aduk di dalamnya gitu. Dengan melihat sifat praktis dari sains modern ini, maka sebetulnya kita bisa menyimpulkan bahwa ketika Marx nanti di abad 19 bicara tentang para filsuf hanya menafsirkan dunia dengan berbagai cara, padahal yang penting adalah mengubahnya, dia sebetulnya meneruskan suatu praktik yang sudah diawali oleh para ilmuwan modern ini sejak Francis Bacon, bahwa sains atau ilmu pengetahuan atau filsafat alam itu bertujuan bukan hanya untuk mengetahui dunia, bukan hanya menafsirkan dunia, tetapi untuk mengubah dunia demi kepentingan manusia. Jadi apa yang dikatakan Marx sebetulnya itu selaras dengan cita-cita sains modern ketika awal dia pertama kali muncul.